Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Viola dengan NIM 21002026. Saya berasal dari Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan public relation dan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas PR. Sebelum masuk kepada materi mengenai kegiatan dan persyaratan, kita harus membahas mengenai public relation itu sendiri, di mana public relation merupakan individu yang berada dalam sebuah tim dengan tugas mengelola informasi dan komunikasi perusahaan untuk diperkenalkan ke publik atau ke muka umum. Nah, maksudnya adalah public relation punya tanggung jawab penting dalam mengelola hubungan yang sudah terbentuk antara perusahaan dan publiknya. Umumnya nih, public relation sering diidentikan dengan pihak hubungan masyarakat atau humas yang biasa kita pakai di berbagai organisasi, kantor, maupun lembaga lainnya seperti sekolah. Sebelum itu kita harus mengetahuinya, tugas seorang public relation itu adalah media penyampaian informasi ke publik. Seseorang yang menjabat sebagai public relation di sebuah lembaga atau organisasi lainnya, dia harus berkomunikasi secara aktif dengan publiknya, klien, dan pemangku kepentingan lain sebagai wakil resmi dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berdasarkan pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa memahami bahwa terdapat satu aktivitas penting berupa menjaga reputasi bisnis dan media yang maksimalkan untuk berkomunikasi juga beragam, bisa berupa online maupun offline. Di beberapa perusahaan kita lihat bahwa seorang PR itu diharuskan untuk membuat riset secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi ekspektasi dan tuntutan dari publik. Nah, dapat juga saya simpulkan dari video presentasi mengenai dari Bapak, dapat saya simpulkan kegiatan public relation merupakan implementasi dari tugas public relation untuk mencapai tujuan lembaga atau tujuan organisasi demi menjalankan fungsi sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya, dan perannya sebagai seorang juru bicara di dalam organisasi secara menyeluruh. Tahukah kalian semua bahwa mempunyai skill public relation itu merupakan kewajiban setiap perusahaan modern yang berhubungan dengan masyarakat luas, di mana public relation atau yang biasa disebut PR ialah kepanjangan tangan dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam aspek komunikasi. Bahkan kualitasnya atau citra dari perusahaannya itu juga mudah kita nilai dari kecakapan public relation yang mereka miliki di dalam sebuah perusahaan, lembaga, maupun organisasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui kegiatan PR dalam berkomunikasi itu terbagi dua, yaitu verbal dan non-verbal, di mana sebagian besar adalah pekerjaan yang dimulai atau dilakukan oleh praktisi public relation ini dalam hal menulis proposal, artikel, progres, menulis untuk presentasi, dan menulis berbagai kegiatan atau event yang harus disampaikan pada awak media seperti pers dan sebagai bentuknya. Nah, di sini juga ada main activity oleh Ruslan, di mana dia menegaskan bahwa main activity dari praktisi PR di sebuah lembaga itu ada minimal 3. Sebagai komunikator,
sebagai backupnya dan menciptakan image yang positif bagi lembaganya. Nah, setelah saya jelaskan mengenai main activity oleh Ruslan, maka ada pun kegiatan yang akan dilakukan guna menunjang fungsi dari public relation, seperti memperoleh dukungan dari publik, di mana salah satu fungsi humas adalah memperoleh dan memenangkan dukungan dari publik bagi perusahaannya, yang dimana kita lihat simpati yang didapatkan terhadap perusahaan akan bisa mempengaruhi publik dalam memilih suatu produk daripada pesaing saat kita berbelanja. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan publik. Membangun hubungan yang positif dengan publik akan bisa semakin meningkatkan kepercayaan dari publik. Hal ini akan bisa membantu dalam berbagai bidang, seperti penjualan dan lain-lainnya. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang memuaskan antar stakeholder, di mana perusahaan berurusan dengan banyak stakeholder seperti karyawan, investor, pemegang saham, publik, dan pelanggannya. Oleh karena itu, public relation akan berfungsi untuk memastikan setiap memihak pandangan yang sama. Yang keempat, proses menjaga image atau citra yang selalu berjalan, di mana setiap kali terjadi sesuatu, terlepas dari baik atau buruknya proses peluncuran produk atau layanan baru, public relation harus mengeluarkan pernyataan kepada publik. Yang kelima, mempromosikan nilai perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki nilai yang dianut. Anda harus dapat mempromosikan nilai ini melalui kegiatan public relation, seperti siaran pers dan berbagai kegiatan lainnya. Setelah kita melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya public relation, maka kita akan mendapatkan keuntungan, di mana menjaga image perusahaan juga akan mendapat berbagai macam keuntungan di dalamnya, seperti influence atau pengaruh. Ketika personal public relation secara langsung berkomunikasi dengan pelanggannya, alih-alih menggunakan iklan berbayar dan kampanye promosi tidak langsung, kemungkinan besar pelanggan akan lebih mempercayai kegiatan public relation-nya. Selanjutnya, hemat biaya, di mana kita akan membandingkan biaya public relation dengan iklan berbayar dan kampanye melalui berbagai macam promosi, maka public relation jauh lebih murah dan hemat biaya. Yang selanjutnya, riset atau jangkauan. Jika berbagai kegiatan public relation dikomunikasikan dengan baik, maka akan lebih banyak publik yang bisa dijangkau. Adapun kecenderungan publik menurut Frank Jeffskin, di mana ada 4 situasi. Yang pertama, ada tidak tahu, tapi kita mengetahuinya. Yang kedua, ada yang apatis, tapi kita juga peduli. Yang ketiga, ada yang prasangka, dan ada juga yang menerima. Yang keempat, ada yang memiliki dan menyebabkan terjadinya suatu permusuhan, tapi juga bagian dari simpati mereka. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persyaratan yang harus dimiliki oleh public relation, di mana kita harus mengetahui dulu, profesi public relation itu merupakan posisi yang sangat sentral dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Public relation memegang peran yang sangat penting dalam menumbuhkan ikatan emosional yang baik dalam hubungan internal perusahaan antara atasan dan bawahannya. Seorang public relation itu juga berperan dalam menanamkan rasa kepercayaan dan loyalitas antara perusahaan dengan publiknya, baik publik internal maupun dari publik eksternal.
dimana kita tahu publik internal itu dari dalam perusahaan, dan sedangkan dari publik eksternal itu berasal dari luar perusahaan atau lembaga maupun organisasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai beberapa persyaratan mendasar bagi profesi public relation. Yang pertama, ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seseorang public relation sangatlah penting, bahwa komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan yakni ia harus mampu berbicara di depan umum, mampu harus melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber dari berita, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan lainnya. Yang kedua, ability to organize atau kemampuan manajerial atau kepemimpinan, di mana seorang PR ini dapat kita artikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah di dalam maupun di luar organisasi, yang sudah saya bilang secara internal maupun eksternal, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang PR itu sebenarnya diharapkan mampu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan sebelumnya. Profesi ini harus mampu berpikir jernih dan objektif. Yang ketiga, ability on get the with people atau kemampuan bergaul dan membina relasi, di mana seorang yang berprofesi sebagai public relation harus selalu memperluas jaringan dan networking, di mana dia dapat mempelancarkan tugasnya sebagai seorang PR. Personal approaching atau pendekatan personal harus dilakukan seorang profesi PR, kendati tetap dalam koridor mempertahankan integritas profesi masing-masing. Yang keempat, personality integrity, memiliki kepribadian yang utuh dan harus jujur, di mana seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima, yang memiliki kepribadian utuh dan jujur. Imagination atau banyak ide kreatif yang ia keluarkan, seperti memiliki imajinasi. Dalam pengertian public relation itu harus memiliki wawasan yang luas. Permasalahan serumit apapun harus diketahui benang merah persoalannya. Berpikir kreatif dituntut bagi seorang PR. Artinya seringkali dalam mengambil tindakan cukup diplomatis dalam mencapaikan atau sesuai nalar mereka. Nah, yang harus kita ingat yaitu dalam kegiatan maupun persyaratan di lembaga besar dalam profesi public relation, biasanya kita melihat proses pekerjaan mereka itu bersifat skillis, di mana proses PR itu berjalan terus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada, dan program PR itu tidak akan pernah berhenti jika pemimpinnya bertukar, tetapi programnya tetap jalan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan public relation dan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas PR. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya pada materi kali ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.